Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai interpretasi keagamaan dan masyarakat. Sebagai pendahuluan, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana fungsi, magi, agama, dan sains dalam memecahkan problematika masyarakat. Nah, setiap individu dan masyarakat pastinya memiliki pengalaman religiusitas masing-masing, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang mereka anut. Misalnya, kalau kemarin Bu Ui sempat menyampaikan ya bahwa seperti kematian, kemiskinan, kesakitan, manusia mencoba untuk bertahan hidup melalui berbagai macam interpretasi yang ada dalam agama, khususnya yang berkaitan dengan berbagai macam penderitaan hidup tersebut atau persoalan-persoalan lain dalam kehidupan manusia. Kenapa harus demikian? Karena manusia membutuhkan untuk terus melanjutkan hidupnya, sehingga agama menjadi tempat bersandar bagi berbagai macam penafsiran dan pemaknaan terhadap peristiwa yang mereka alami tersebut. Kemudian kalau dalam konteks makro, misalnya dalam suatu masyarakat, suku bangsa, atau negara, masalah makna dan interpretasi ini banyak difungsikan untuk memberikan peneguhan atas problematika sosial, ekonomi, dan politik yang sedang terjadi. Bagaimana kemudian contoh-contoh yang bisa kita ambil, yang kemudian bisa menjelaskan bagaimana interpretasi agama ini bermain dalam berbagai macam sistem sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah interpretasi keagamaan dalam konteks keyakinan agama dan kesengsaraan atau penderitaan umat manusia. Contoh yang pertama adalah mengenai keyakinan dan kepercayaan. Antisemitisme misalnya. Banyak negara atau mungkin ideologi-ideologi yang tidak menyukai orang-orang Yahudi. Kemudian karena ketidaksukaan tersebut, mereka melakukan berbagai macam penindasan terhadap para pengikut Yahweh, ya. Karena besarnya tekanan tersebut, ya, dan besarnya penderitaan yang dialami oleh orang-orang Yahudi atas penindasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ideologi lain atau negara lain tidak menyukai mereka. Misalnya kalau di Jerman ada Nazi, ya, yang mereka tidak menghendaki adanya ras Yahudi di negara mereka. Untuk mengatasi situasi penderitaan yang menurut mereka ini tidak tertahankan, ada istilah mesianis, ya, keyakinan bahwa akan datang sosok, ya, sosok nabi, kalau dalam Islam Imam Mahdi, ya, yang membuat bangsa Yahudi ini menjadi bertahan. Sosok ini diyakini oleh beberapa umat, misalnya umat Yahudi, di umat Islam juga ada, dapat membebaskan mereka dari penderitaan. Karena keyakinan ini juga, gitu ya, mereka mampu menjadi bangsa yang bertahan dari berbagai macam tekanan-tekanan bangsa lain, ya. Ini buktinya sekarang orang-orang Yahudi banyak menguasai berbagai macam sistem ekonomi, teknologi, dan bahkan politiknya hampir di seluruh dunia. Hal ini juga tidak hanya ada dalam kepercayaan orang Yahudi. Dalam masyarakat Islam juga ada kepercayaan akan datangnya Imam Mahdi di akhir dunia nanti, gitu ya, ketika terjadi situasi huru-hara di mana banyak orang yang kemudian
tidak menganut atau tidak mematuhi hukum-hukum dalam Islam. Dan kemudian akan datang Nabi Isa serta Imam Mahdi yang akan menyelamatkan umat manusia itu dari kalau dalam Islam itu namanya Dajjal ya, yang menghancurkan masyarakat Islam, yang diyakini ke depan akan menghancurkan masyarakat Islam. Nah, di saat dalam posisi seperti ini ya, ada keyakinan dalam diri umat Islam ya, bahwa akan datang Imam Mahdi yang akan menyelamatkan mereka. Kemudian Nabi Isa akan turun dari langit dan memberikan penjelasan kepada orang-orang Nasrani bahwa agama yang benar itu adalah agama Islam ya. Jadi kepercayaan mesianis seperti ini ada dalam berbagai macam agama, Yahudi dan Islam. Kemudian dalam masyarakat Jawa pun juga demikian ya, ada kepercayaan seperti ini, mesianis ya, Ratu Adil kalau kalian sempat mendengar. Ketika suatu masyarakat agraris ya mengalami berbagai macam tekanan dalam kehidupan mereka, ya mereka yakin bahwa akan ada Ratu Adil yang menolong mereka. Nah, ini kan hampir sama dengan kepercayaan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di setiap masyarakat ada kepercayaan seperti ini, termasuk di suku-suku terasing di wilayah Amerika ya, suku-suku Maya yang mereka semakin populasinya semakin sedikit, peradaban mereka semakin semakin menghilang ya, maka mulai muncul kepercayaan akan datangnya orang besar yang akan menyelamatkan mereka. Nah, ini interpretasi ini kebanyakan datang dari keyakinan, kepercayaan maupun dari agama. Contoh yang kedua adalah bagaimana interpretasi agama ini bermain dalam konteks imperialisme ya, misalnya negara-negara Kristen Victorian yang mereka atau negara-negara Eropa yang mereka banyak menjajah Asia Tenggara maupun Asia Selatan ya. Negara Kristen Victorian itu memaknai bahwa imperialisme itu adalah bagian dari anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada ras kulit putih, kepada orang-orang Kristen Victorian untuk memikul kewajiban atas suku bangsa lain yang mereka anggap belum memiliki hukum-hukum seperti halnya orang-orang Eropa ya. Ya, seperti itu. Jadi ini menjadi semacam dalih pelegalan atas imperialisme yang dilakukan oleh Eropa terhadap negara lain ya, bahwa negara-negara Eropa ini akan menjadi pelindung bagi negara yang mereka jajah. Nah, apakah ini benar atau salah ya? Ya, dalam konteks interpretasi keagamaan bagi orang yang beragama mungkin itu benar. Bagi orang lain yang kritis mungkin itu tidak sesuai dengan moral dan humanitas. Oleh karenanya di zaman abad pertengahan sampai pencerahan banyak kritik terhadap agama karena faktor-faktor ini ya. Kita tidak akan ke sana dulu ya. Kita lihat dulu bagaimana interpretasi agama itu bermain dalam beberapa isu-isu di sistem sosial masyarakat. Nah, kemudian kita lihat bagaimana di lembaga sosial, misalnya munculnya strata sosial. Dalam konteks agama Hindu ya, ketika Brahmana memiliki posisi paling istimewa di antara kasta yang lainnya, misalnya kasta Sudra, mungkin ada anggapan bahwa kenapa yang berasal dari kasta Brahmana, mereka yang tidak beriman kepada Tuhan agamanya, Tuhan agama Hindu gitu ya, dapat memiliki posisi yang istimewa, sedangkan kasta Sudra yang mereka taat ya, itu berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Nah, ini kalau dalam konteks agama Hindu ya, agama Hindu mempercayai bahwa setiap kehidupan manusia itu terjadi karena adanya karma, perbuatan masa lalu. Kalau perbuatannya masa lalu itu buruk, maka hal itu akan mendapatkan karmanya pada masa depan. Ya, bisa jadi mungkin ketika dia pada zaman dahulu ya, itu berada dalam kasta Brahmana, kemudian mereka melakukan kesewenang-wenangan, kemudian pada kehidupan selanjutnya ya, karena orang Hindu mempercaya adanya reinkarnasi,
ini bisa menjadi karma. Dia bisa, orang yang tadinya di masa lalu dari kasta Brahmana karena dia melakukan banyak kejahatan, setelah reinkarnasi dia bisa menjadi kasta Sudra pada kelahiran selanjutnya. Ya, ini kepercayaan orang-orang Hindu seperti itu. Kemudian dalam Islam bagaimana? Saya tidak menemukan ya kalau dalam Islam ada strata sosial, tapi mungkin strata sosial yang dibuat oleh masyarakat Islam, bukan dari agama Islam itu sendiri. Mungkin ada, misalnya status seorang ustadz, seorang kiai, seorang wali, atau seorang syekh itu jauh lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga orang-orang seperti wali, syekh ya, kiai ya, ustadz itu mendapat posisi yang sangat dihormati di masyarakat Islam. Hal ini didasarkan kepada keyakinan bahwa orang-orang yang bertakwa itu jauh lebih tinggi stratanya di hadapan Allah gitu ya. Bahkan mungkin di hadapan masyarakat Islam ya, dibandingkan dengan orang yang tidak beriman atau yang imannya kurang. Dan yang dapat mengukur keimanan itu sebenarnya hanya Allah gitu ya. Nah, tapi wali, syekh itu dianggap oleh masyarakat Islam memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan melebihi yang lainnya, sehingga mereka mendapatkan posisi yang dihormati oleh orang lain di luar wali, syekh, dan kiai serta tokoh-tokoh agama lain ya. Kemudian bagaimana dalam sistem politik? Kalau di negara Eropa khususnya di abad pertengahan dan abad pencerahan, kekuasaan atau raja itu adalah kepanjangan tangan dari Tuhan. Nah, ini berdasarkan apa yang dipercaya oleh masyarakat gereja, sehingga saat itu gereja memiliki pengaruh yang sangat besar dalam otoritas raja ya. Kemudian apa pengaruhnya pada raja dan aturan-aturan atau sistem hukum yang ada dalam negara? Bahwa perilaku dan kebijakan setiap negara atau setiap raja itu harus mengacu kepada agama atau gereja. Nah, ini memberikan penekanan bahwa agama ya, atau dalam konteks ini adalah otoritas gereja dengan raja atau dengan kekuasaan itu sifatnya saling berhubungan ya. Agama menjadi panduan bagi raja untuk mengatur masyarakatnya. Bagaimana dengan masyarakat Islam? Hampir sama dengan Kristen ya, bahwa kepemimpinan itu harus didasarkan pada hukum-hukum Islam ya. Meskipun dalam agama Islam tidak ada ketentuan harus sistem pemerintahannya harus khalifah ya. Dalam Islam tidak ada ketentuan seperti itu, tetapi sepanjang hal itu kepemimpinan atau kekuasaan itu dijalankan sesuai dengan aturan-aturan dalam Al-Quran, dalam Islam ya, itu sangat dianjurkan dan tidak masalah apapun bentuk atau sistem pemerintahannya. Ini terlihat misalnya kalau di zamannya Rasulullah, Rasulullah berpegang kepada kitabullah ya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan masyarakat Islam saat itu tidak ada sumber hukum lain selain Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah meninggal, baru kemudian masyarakat Islam membentuk sistem pemerintahan sendiri yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Mulai muncul berbagai macam interpretasi, mulai muncul kebijakan-kebijakan ijtihad lain ya dari para sahabat yang kemudian menimbulkan banyak perbedaan interpretasi yang pada akhirnya kemudian memunculkan berbagai macam mazhab dalam Islam. Nah, ini relate dengan kemarin yang ditanyakan oleh Adina tadi YouTube ya, mengapa orang-orang Islam saling bersitegang atas perbedaan mazhab ya, karena memang ada perbedaan interpretasi dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran ya, sehingga muncul mazhab-mazhab tersebut. Lalu kenapa kemudian itu memunculkan konflik ya, karena setiap pengikut mazhab yakin atas apa yang mereka yakini dengan interpretasinya
tersebut, dan seringkali ini menimbulkan konflik ketika tidak ada semacam pengikat atau rekonsiliasi atau kebijakan dari otoritas terkait, ya, khususnya otoritas Islam, agar supaya masing-masing dapat menjalankan kehidupannya itu sesuai dengan keyakinan mazhabnya masing-masing tanpa kemudian saling mengganggu, ya, seperti itu. Kemudian pasca Khulafaur Rasyidin kemudian mulai muncul lagi, ya, ijtihad yang lainnya, mulai muncul sistem kekhalifahan yang didasarkan atas keturunan raja. Ini kan ijtihad baru lagi sejak berakhirnya Ali, kemudian masuknya Muawiyah sebagai khalifah, mulai muncul sistem genealogis, ya, dalam pewarisan raja. Artinya bahwa dalam Islam sendiri tidak diatur bagaimana bentuk pemerintahan tersebut. Yang penting bagaimana raja bisa kekuasaan itu bisa relate dengan agama, aturan-aturan dalam agama. Demikian pula dalam konteks ekonomi, kalau dalam masyarakat Kristen Eropa dan Islam, surga itu adalah tujuan utama, Allah adalah tujuan utama. Sementara sistem ekonomi bebas dijalankan sesuai moral, gitu ya. Kekayaan digunakan untuk tujuan sosial, tidak hanya dalam rangka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban atau untuk memenuhi kekayaan pribadi saja, tapi sebagian digunakan untuk aktivitas sosial. Tapi bagaimana dengan masyarakat India kuno? Kalau masyarakat India kuno justru menganggap bahwa kekayaan itu, dunia itu adalah tidak nyata atau maya, ya, atau nisbi, khayal, sehingga ya kadang-kadang kepercayaan seperti ini menimbulkan eksploitasi ekonomi pada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain orang-orang soleh, gitu ya, lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Sebagai penutupnya, bahwa dari interpretasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa setiap agama dan kepercayaan memiliki interpretasi terhadap sistem kehidupan manusia dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat. Misalnya dalam konteks mikro, agar manusia dapat terus menjalankan hidupnya. Dan dalam konteks makro, seringkali agama sering dituduh menjaga status quo, ya, stabilitas itu tadi dalam masyarakat. Misalnya dalam konteks ekonomi, ya, Eropa atau Kristen Calvinis sering dianggap memberikan penegasan atas berkembangnya kapitalisme. Kemudian dalam konteks politiknya, gereja sering dianggap menjadi sosok yang institusi yang terlalu banyak mencampuri urusan kenegaraan, gitu ya, semua-muanya diatur oleh agama, sehingga kemudian memunculkan banyak kritik dari para filsuf pada masa itu tentang bagaimana memposisikan agama dalam kehidupan politik, memposisikan bagaimana pemimpin, gitu ya, kaitannya dengan posisi politiknya dan dengan agama. Dan ini juga perdebatan politik dan agama ini, perdebatan interpretasi agama dan politik masih berlangsung hingga sekarang. Dalam konteks masyarakat Islam juga kita sering, ya, mendapati ini, ya, bagaimana kalangan tertentu dalam masyarakat Islam memaknai sistem politiknya, sehingga banyak kemudian orang mencapai tujuan kekuasaan dengan dalih agama. Seperti itu materi kita pada siang kali ini mengenai interpretasi keagamaan. Pertanyaan bisa disampaikan di kolom YouTube. Presensi bisa dilakukan di kolom YouTube juga, dan jangan lupa reviewnya 2-3 paragraf dikirimkan ke kolom YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.